Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fatah Amir Qasar Widi, selaku koordinator lapang tim ekspedisi Patriot TPB Output 2 di kawasan Transmigrasi Payahe, Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara. Izinkan juga saya untuk mengenalkan ketua tim saya, Dr. Setiardi Pratika Mulia SPMSI, dan juga teman-teman ekspedisi Patriot saya yaitu Dila Fatiatur Rahman, Nadila Aprila, dan Sacio Muhammad Hakim. Untuk presentasi ini akan dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu fokus kajian tim 2, hasil temuan tim 2, dokumentasi kegiatan, dan juga rekomendasi untuk tahap selanjutnya. Dengan judul kajian yaitu desain pengembangan komoditas unggulan spesifik kawasan transmigrasi Payahe, Kota Tidore Kepulauan. Tujuan dari kajian kami adalah identifikasi komoditas unggulan spesifik kawasan yang memiliki potensi ekonomi tinggi, menganalisis struktur rantai nilai dan potensi pasar dari komoditas tersebut, perancangan model pengembangan ekosistem bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir, merumuskan strategi pengembangan komoditas unggulan. Selanjutnya kita akan melihat lini masa dari 4 SP, yaitu SP1 Koli dan SP2 Kosa, dan juga SP1 Maidi dan juga SP2 Maidi, untuk mengetahui kondisi sosial atau kondisi kehidupan di SP tersebut. Jadi untuk SP1 Koli dan SP2 Kosa kurang lebih memiliki potensi yang sama dengan kakak yang mungkin cukup berbeda. Dari SP1 Koli itu 167 kakak dan SP2 Kosa itu 94 kakak, yang dimana data ini kami juga bekerja sama dengan tim A untuk mendapatkan lini masa yang tepat. Dan juga ada beberapa hal bahwa kalau di SP1 Koli itu dan SP2 Kosa memiliki permasalahan dalam irigasi, tapi di SP2 Kosa memiliki permasalahan lebih, yaitu tidak adanya SHM atau kepemilikan tanah di SP2 Kosa. Untuk di SP1 Maidi dan SP2 Maidi pun kurang lebih juga sama kondisinya, tapi memiliki permasalahan yang lebih genting dikarenakan adanya ancaman binatang buas dan banjir di lokasi ini, yang mengakibatkan banyak penduduk yang bermigrasi massal atau keluar dari daerah pemukiman hingga di SP2 Maidi hingga tersisa 2 kakak. Hal ini terjadi karena drainase yang tidak pernah dibenarkan atau mungkin dibenarkan tapi tidak pernah selesai. Jadi untuk pekerjaan kami yang di sana, kita membuat peta SPT atau satuan peta tanah, yang dimana nanti kita akan mengambil titik sampel di tengahnya dengan diharapkan dapat mewakilkan satuan peta tanah yang kita ambil. Dan bisa dilihat kalau sebenarnya kita juga mengambil kurang lebih 33 titik juga, tapi SPT ada 25, kita mengambil itu agar menjadi lebih spesifik atau semakin bagus hasilnya. Dan bisa dilihat juga kalau tanah di Payahe ini, kawasan transmigrasi Payahe, bisa dibilang sangat subur dibanding dengan tanah di Jawa. Dengan salah satu faktor pembatasnya mungkin hanya yang total yang rendah, tapi untuk keseluruhan tanah sangat subur. Selanjutnya kita juga mengambil air atau pengukuran sampel air, yaitu TDS, pH, dan EC, yang dimana kita bisa melihat bahwa ada indikasi pencemaran di Oba Selatan, yang lebih tepatnya di Livova, dengan ppm 1899,31 yang sudah tidak aman untuk dikonsumsi atau digunakan untuk hal-hal lain. Selanjutnya untuk hasil temuannya, kita menemukan bahwa di kawasan transmigrasi atau di SP cenderung menanam hortikultura, yaitu kangkung, cabai, rica, dan tomat. Tetapi untuk seluruh kawasan yang diikuti dengan warga lokal lebih memilih untuk perkebunan, yang dimana perkebunan kelapa dan juga nanti akan lanjutkan untuk menjadi kopra. Ini juga ada beberapa komunitas unggulan yang hilang di kawasan transmigrasi karena hambatan-hambatan yang sudah saya sebutkan tadi, seperti bawang merah. Bawang merah itu di SP2 Kosa terhambat dikarenakan irigasi yang sudah mampet dan juga tidak bisa memadai untuk air untuk di awal masa tanam. Untuk padi dan buah naga di Maidi khususnya itu sudah berhenti dikarenakan air yang tidak bisa keluar dari kawasan, yang membuat adanya genangan yang tinggi juga. Jadi sudah tidak bisa ditanam apa-apa lagi. Selanjutnya ini adalah peta keseluruhan lahan yang kita buat dari semua data sampel, data fisik yang kita ambil, kita buatkan menjadi beberapa peta yang yang dapat menggambarkan kondisi apakah lahan ini dapat ditanamkan atau tidak. Selanjutnya ada juga hasil temuan kita yang kita merumuskan SWOT, yaitu strength, di mana diversifikasi komoditas koli, cabai dan tomat, dan basis produksi padi dan sayur di SP Kosa bisa menjadi kekuatan, dan juga kita juga bisa melihat ketangguhan serta kapasitas adaptif warga Maidi, dikarenakan dengan kondisi hidup yang ada mereka masih bisa bertani seadanya dan juga masih bisa hidup di sana. Dan untuk opportunities, permintaan pasar tinggi untuk cabai kopra dan pala dikarenakan adanya kawasan tambang yang membuat permintaan pasar untuk
tanaman hortikultura sangat tinggi dan ada potensi budaya ikan air tawar, aspirasi petani untuk kembangkan bawang merah dan buah naga yang dulunya pernah membuat desa mereka jaya. Dan juga bisa juga ada sistem kandang untuk ternak karena sapi di sana relatifnya dilepaskan saja, seringnya dilepaskan saja. Untuk weakness, ketergantungan pada pupuk kimia, serangan hama patogen pada komunitas unggulan, ketergantungan benih atau bibit dari luar daerah. Jadi akses untuk alsintan untuk masuk ke daerah ini juga sangat susah. Ini juga uh, terjadi di sana. Jadi ini juga menjadikan kelemahan juga untuk threats ya, degradasi lahan akibat banjir dan drainase buruk. Regenerasi petani yang rendah dikarenakan dimasukkan ke tambang semua. Resiko gagal panen karena hama dan iklim dan akses pasar terbatas dan dominasi tengkulak di seluruh sektor. Mungkin ini untuk struktur rantai nilai dan potensi pasar yang bisa dilihat masih cukup relatif pendek dan masih bagus karena petani masih mendapatkan kurang lebih harga yang sama, tetapi kalau dimasukkan ke tambang harga itu bisa naik sehingga 2 sampai 3 kali. Ini untuk perkebunan juga sama, dominasi tengkulak. Untuk peternakan biasanya konsumen langsung datang ke peternaknya sendiri. Ini juga untuk lembagaan, di mana bisa dilihat kalau pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan, mengepul dan pemerintah desa itu yang paling dekat ke petani dibanding eh, instansi-instansi yang ada di sini. Dan bisa dilihat juga ada mereka kalau kecamatan itu di aktivitas produksi dan pengolahan dengan alsintan, Pemkap itu cuma di produksi, pengepul cuma di penjualan, dan perhutanan desa juga di aktivitas produksi juga. Selanjutnya ini ada AHP, itu analytical hierarchy proses, yang dimana bisa dilihat kalau petani di sana lebih mementingkan kemandirian dan kebutuhan sosial ekonomi yang lebih tinggi dan menanam sesuai dengan budaya mereka karena kebanyakan yang dipindahkan oleh petani dan lebih memilih untuk pengembangan secara studi banding yang diadakan oleh Pemda. Ini hasil dokumentasi kami di sana. Selanjutnya ini ada rekomendasi lahan pengembangan pengembangan komoditas yang sudah di overlap juga dengan RT RW dan juga kesesuaian lahan. Jadi didapatkan berbagai blok-blok tanaman yang bisa jadi potensi untuk mengembangkan ke depannya. Yang dimana bisa dilihat total lahan yang dapat ditanam kurang lebih 10.500 hektar. Jadi ini potensinya sangat tinggi. Selanjutnya ada potensi sawah juga, yang dimana dulu pada padi maidi sebelum irigasi ya hancur atau drainasenya hancur, itu bisa mencapai 706,85 ton per panen. Yang dimana di Maluku Utara sendiri bisa 3 kali panen. Selanjutnya ini juga ada peta banjir yang kami buat dari simulasi-simulasi. Dan selanjutnya ini rekomendasi tahap 2, yaitu pertama ada simulasi aplikasi GAP atau Good Agricultural Practices di komoditas trans. Dan kedua ada inovasi pengolahan komoditas kawasan. Dan ketiga itu kita ada hilirisasi dan komoditas trans dan kawasan. Selanjutnya ada rekomendasi strategi yang untuk keberlanjutan komoditas-komoditas di kawasan transmigrasi, yang dimana komoditas trans atau yang hortikultura akan difokuskan sebagai ketahanan pangan, tapi untuk secara kawasan kelapa akan diperluas lagi, yang akan dilakukan dengan berbagai tahap. Ada 4 tahap, yaitu tahap 1 penguatan kapasitas kelembagaan petani dan kebun, kedua tahap 2 itu pengenalan integrasi dan inovasi pengolahan komoditas, tahap 3 akselerasi transformasi industri, dan tahap 4 peningkatan jejaring dan kolaborasi. Yang bisa dilihat ada fokus utamanya masing-masing juga. Kesimpulannya, pengembangan kawasan transmigrasi Payahe itu sangat dipengaruhi oleh kondisi biofisik, infrastruktur dasar, serta kapasitas sosial ekonomi warga. Terdapat disparitas antar lokasi di mana SP Koli dan SP Kosa masih produktif berkat akses dan infrastruktur yang lebih baik. Sementara SP Maidi mengalami penurunan akibat kerusakan drainase dan genangan permanen, dan juga buaya tentu saja. Dan komunitas unggulan dominasi kelapa dan hortikultura, namun diversifikasi tanaman menurun. Dan rantai pasok masih sederhana dengan disparitas harga tinggi serta kelembagaan ekonomi belum berjalan optimal sehingga petani bergantung pada tengkulak. Untuk rantai pasok ini terjadi disparitas harga tinggi ketika dimasukkan ke tambang. Kawasan membutuhkan intervensi terarah berupa pemulihan infrastruktur dan penguatan kelembagaan. Dan ini juga mungkin sedikit foto-foto dari Maidi yang sebelum terjadi genangan permanen. Baik, terima kasih.